Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya untuk kendalanya yang sebentar aja kok ya guys. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Sopian selaku dosen LST yang kami hormati dan teman-teman semua yang kami banggakan. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Monika. Saya di sini sebagai moderator yang akan menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan. Eh, baik, untuk slide pertama, tentang materi kita yang berjudul Optimasi Sumber Daya Bahan Baku dalam Produksi Sumpring akan dijelaskan oleh CEO kita bernama Siti Zulfatul Huda. Kepada Kak Zulfa, saya persilahkan. Baik teman-teman, di sini saya Zulfa akan menjelaskan tentang optimasi sumber daya bahan baku dalam produksi sumpring. Bahan baku memiliki peran yang sangat penting dalam usaha bisnis, terutama dalam sektor produksi. Dengan demikian, pengelolaan bahan baku yang efektif sangat krusial bagi keberhasilan suatu usaha bisnis. Mempengaruhi segala hal, mulai dari biaya hingga kualitas produk dan inovasi. Apa sih sumpring itu? Sumpring adalah singkatan dari sumpia kering, makanan ringan yang berbahan dasar lumpia, kemudian dibentuk lebih kecil dan digoreng sampai kering. Sumpring bisa diperpadukan dengan berbagai varian rasa, dan rasanya akan sangat renyah dan gurih. Makanan ringan ini telah diuji ketahanannya selama 3 bulan setelah diproduksi dan masih layak untuk dikonsumsi. Nah, visi dan misi saya di sini, visi saya menjadi pemimpin pasar dalam industri cemilan Indonesia dengan fokus pada kelezatan, inovasi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Misinya yang pertama, menyediakan cemilan yang berkualitas serta resep yang unik untuk menciptakan rasa yang menggugah selera. Berinovasi secara berkelanjutan dengan menghadirkan varian rasa baru dan menarik yang sesuai dengan tren pasar dan preferensi konsumen. Selanjutnya, membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang memuaskan, interaksi yang positif, dan responsif terhadap masukan serta saran dari konsumen. Yang terakhir, menjunjung tinggi standar keberhasilan dan keamanan pangan dalam setiap tahap produksi untuk memastikan produk yang aman dan sehat bagi konsumen. Selanjutnya, Baik teman-teman, selanjutnya akan disambung oleh Febrian tentang apa sih itu MPO. Nanti akan dijelasin soal oleh Rian ya, guys. Rian, Oke teman-teman, sini saya akan menjelaskan apa itu MPO. MPO yaitu manajemen operasi dan produksi. Manajemen operasi produksi yaitu mencakup pada perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian semua kegiatan yang terkait dengan proses produksi. Ini termasuk pengelolaan sumber daya, baik itu bahan baku, tenaga kerja, maupun teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Mengapa MPO itu penting? Eh, MPO itu penting untuk yang pertama itu untuk mengurangi biaya operasional. Dengan kita eh, memahami manajer operasional, jadi kita tuh dapat menekankan biaya operasional, teman-teman. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk berkualitas yang tinggi. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk berkualitas tinggi, maksudnya adalah bagaimana kita mencari bahan baku yang berkualitas agar menjadi produk yang berkualitas tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing di pasar. Meningkatkan daya saing di pasar, itu tuh jadi kayak misalkan kita tuh udah memahami MPO nih. Jadi kualitas kita dan daya saing kita tuh lebih meningkat gitu di pasar-pasar yang lain gitu. eh,
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita bernama Anissa. Kepada Ica, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Di sini ada tugas CEO yaitu untuk memimpin perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang, mengelola sumber daya perusahaan, serta bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan dan operasional. Lalu di sini juga ada tugas CFO yaitu bertanggung jawab atas manajemen keuangan perusahaan, termasuk perencanaan keuangan, pelaporan, dan analisis. Selanjutnya ada tugas CMO yaitu bertanggung jawab atas strategi pemasaran perusahaan dan hubungan dengan pelanggan. Lalu ada tugas CTO yaitu bertanggung jawab untuk penelitian dan pengembangan produk serta penerapan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, tugas COO yaitu mengelola proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan melapor langsung kepada CEO. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua departemen berfungsi dengan baik dan efisien. Nah, selanjutnya di sini ada legalitas Sumpring. Jadi Sumpring itu sudah mempunyai NIB yang dicetak pada tanggal 7 Juli 2024. Jadi mau 1 tahun nanti di bulan Juli. Oke, selanjutnya untuk bisnis proses Sumpring akan dijelaskan oleh Saudara Milda. Oke teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang bisnis proses Sumpring. Pertama itu melalui produksi. Ketika kita produksi, kita mempersiapkan persediaan barang mentah, selanjutnya proses pembuatan Sumpring dan finishing Sumpring. Nah, selanjutnya ketika Sumpring sudah finish, kita memasarkan produk melalui website dan media sosial. Nah, ketika kita sudah men-share atau memasarkan produk kita melalui media sosial, hingga customer service-nya mereka mengetahuinya, lalu kita mengunggah produknya itu melalui WhatsApp dan juga Instagram. Nah, ketika WhatsApp dan Instagram sudah tersebar produk yang akan kita pasarkan, maka dari situ pembeli akan berdatangan dan mereka akan membuat pesanan lalu mengkonfirmasi pesanan yang telah mereka buat atau mereka inginkan. Nah, ketika mereka sudah mengkonfirmasi pesanan dan mereka bilang yes, mereka akan melakukan pembayaran. Setelah itu pesanan diterima dan akhirnya kita meminta feedback dan saran dari apa yang telah kita pasarkan. Selanjutnya di sini ada prototype Sumpring. Yang pertama sebelumnya itu kita logonya yang ini yang di kiri. Nah, sekarang yang baru ada di kanan. Ini contoh logo kita yang lama dan ini contoh logo kita yang baru. Jadi kita upgrade logo yang sebelumnya menjadi seperti ini yang sekarang. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya sendiri yang akan menjelaskan. Jadi pada tahun sebelumnya itu kan ada materi tentang prototype. Nah, alhamdulillah kita banyak mengupgrade produk Sumpring ini ya, yang sebelumnya itu hanya dari kemasan Mika bening saja. Kemudian kami mendesainnya seperti di bagian kanan ini ada halaman depan dan ada halaman belakangnya juga. Nah, jadi nanti hasilnya itu akan seperti ini, teman-teman. Kok ada contohnya? Ini untuk halaman depannya, nampaknya seperti ini, dan halaman belakangnya juga seperti ini. Dan untuk foto di sini, ini foto produk kita sendiri ya, teman-teman. Jadi nggak ngambil dari Google atau media sosial lainnya. Kemudian ini ada galeri pada saat pembuatan Sumpring juga. Jadi untuk materi prototipe itu sangat membantu banget nih teman-teman untuk produk atau bisnis yang kita jalani ini dari awal kita mengubah logo sampai mengubah desain. Jadi kan kita ada upgrade tersendiri untuk proses bisnis Sumpring ini gitu. Mungkin itu saja materi atau sharing dari kelompok kami. Saya buka sistem tanya jawabnya ya. Boleh yang mau bertanya siapa? Halo Kumpul. Kak, Saya mau nanya. mau dong. Mau nanya. Ramli udah. Iya. Yang Oh, udah jangan ya, Samsul kasih udah. kesempatan ke yang Samsul udah, udah. Mau lain. nanya TM. Samsul udah. Yang Ini belum yang siapa mana? tadi ya? Aku mau Yang nanya. belum Pak Arif dulu kayaknya ya. belum Pak Arif. Aku pilih yang belum saya dulu. ingin apa? Bentar dulu. Oh yang udah, yang mana? Bentar. Ketika TM.
Oh, dari DA dulu nih ada Kartika Sundari. Boleh Tika, pertanyaannya apa Tik? Sebelumnya perkenalan dulu ya. Ya, sini. Nama saya Kartika dari bisnis Innovisual. Jangan Saya mau nanya. pertanyaan titipan ya, sesama DA. Enggak. Gak aman. Nggak ada Pak. Silakan Kartika. Ya, aduh, bentar. Saya mau nanya, ini bagaimana kalian itu memanage bisnis kalian, terutama pada proses produksinya, karena mengingat setiap tim tidak hanya berfokus ke bisnis ini, ada kegiatan lain seperti bekerja dan kuliah. Jadi mungkin ada kendala di waktu atau proses produksi, dan itu gimana cara kalian untuk menanganinya? Kendala ya? Kendala dalam membagi waktu untuk produksi ini ya Tik. Iya. Ya. Mungkin akan dijawab oleh Cak. Jauh Cak. Time management, Cak. Cak, jauh Cak. Oke, Kartika akan dijawab ya. Tadi kan kendalanya ya, kendala dan cara mengatasinya. Cara membagi waktu. Sebenarnya kan dari tim Sumpering ini semuanya tuh bekerja dan gak ada yang gak bekerja gitu kan. Jadi di sini kita kendalanya memang dari waktu aja sih sebenarnya. Untuk cara mengatasinya itu karena kita pemasarannya tuh sistem PO. Karena kan kita nggak ada waktu nih, makanya kita sistem PO. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana bagaimana bisnis ini tetap berjalan, sedangkan kita masing-masing semuanya bekerja gitu. Gitu aja sih Mbak Kartika, gimana? Tika, ada yang masih Iya, mau iya, udah. ditanyain nggak? Ya, jadi sistem PO ya. Iya, jadi sistemnya PO ya, apa namanya, berhubung kita semuanya kerja dan libur hanya di hari weekend, jadi kita produksinya setiap hari weekend. Biar gak mati aja sih, hitung-hitung kan nambah pemasukan, nambah ilmu bisnis juga kan ya Tik gitu. Terima Oke kasih. Tik, sama-sama. Pertanyaan turunannya ada sih target dari tim Sumpring ini penjualannya, salesnya berapa misalnya per bulan? Kita perhitungannya per minggu. Kalau ini kita nggak ini sih nggak per bulan, tapi kalau misalnya memang PO itu progresnya kita kan memang per minggu tuh ada terus, tapi memang nggak sebanyak waktu pas awal-awal sih kalau sekarang karena memang kesibukan dari kitanya juga ya Pak. Kita sih targetnya biasanya ke ini Pak, ke anak-anak kantor. Kantor tuh biasanya nggak kayak satu fix kayak gini Pak, tapi biasanya kita itu per kilo, kalau nggak setengah kilo gitu Pak. Belum ada Jadi itu proyeksi ya. ya Iya, Oke. Produksi curahnya juga nggak white labelnya gitu kan. Biasanya kan ada Sumpring ini ada di Gunung Putri kalau nggak salah produksinya, tapi kalau kita membeli boleh repackage gitu, rebranding gitu. Terima juga nggak produksi masalah bisnis. Jadi bisnis bisnis model kanvasnya dirubah tuh, jadi revenue-nya selain dari retail seperti ini bisa dari grosirannya juga gitu. oh iya. Kedepannya apakah ada rencana seperti itu atau hanya nge-branding produknya sendiri? Bisa aja kan, bu jual curahnya itu lumayan juga gitu kan. Jadi bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Iya, boleh Pak, ada itu nanti akan kita diskusikan kembali. Enggak, maksudnya ada gak planning ke situ? ada. Oh ada. Nanti Iya, mungkin ada ya sih. setelah skripsi atau setelah apa gitu kan ya. Iya, Iya, insya Allah. Nah, kenapa ya Insya Allah terrealisasi. iya. Mudah-mudahan di LST ini proses terstruktur dari bisnisnya bisa digunakan ke depan meskipun sekarang belum maksimal. Kalau saya sih mengerti ya teman-teman ada kegiatan kerja juga, jadi nggak ditarget tapi harus ada progres minimal 1 bulan ini. Soalnya buat buat implementasi nanti mengelola keuangannya biar biar tahu. Oke, Iya, Pak. itu aja dari yang Pak, lain. Kembali ke moderator. selanjutnya yang bertanya siapa? Ada yang Ada mau gift bertanya lagi, guys? ada giveaway. nggak? Nggak? Neng. Ada banyak kita udah nyiapin banyak banget. Tapi kenapa online, Bapak? Ih, nggak tahu. Saya dapat info dari akademik. Ini katanya masih Banyak-banyak banyak nih, yang Pak. mudik. Tadinya ini buat Oh, giveaway semua. nanti aja deh pas offline di bawah ya. Kita masuk tuh.
Tanggal 3 ya. Ini mah udah Bukan keep guys. Ada yang mau nanya lagi. Giveaway-nya bisa dikirim ke rumah nggak, Kak? ambil aja ke sini. Mungkin 2 kali plus ini ya, kali lipat. Oke guys, berhubung waktu nih, ada yang mau bertanya lagi? Aku dong, Kak. Siapa itu? Siti Nuroci. Mana? Oh, Kak Siti Nuroci, boleh Kak pertanyaannya? Perkenalkan, nama aku Siti Nur Oci dari Delicious Food. Jadi untuk aku mau nanya tentang target marketingnya itu ke semuanya apa cuman anak-anak muda aja? Udah Oke. sekian. Ada yang mau Terima jawab? kasih. Rian, jawab Yan. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Tadi untuk target marketingnya ya Kak, dari umur ya Kak, apa gimana tuh tadi? Iya, kayak gitu dari umur. Oh, kalau misalkan target marketing itu kan kita tadi udah dijelasin di awal ya. Kita ngirim di kantor, kayak kantor-kantor kita masing-masing. Udah gitu kita juga kadang suka ngirim ke warung Kak. Jadi kita per seminggu sekali itu kita ngirim itu tuh jadi ada pekan kecil. Kalau kalau di warung itu kita menyediakan pekan kecil yang kayak basreng-basreng gitu loh Kak, yang 2000-an gitu. Di warung-warung. Nah, itu Oke. buat yang di warung-warung. Kita tuh sistemnya kalau yang di warung itu kayak misalkan kita naruh itu dalam waktu seminggu. Nah, itu ntar kalau misalkan seminggu itu nggak habis, kita tarik lagi kayak gitu. Tapi itu Oke, oke. alhamdulillah untuk di warung itu selalu habis sih. Jadi kita tuh, itu kita kan berlima ya ini ya. Jadi di setiap 5 kita ini, kita tuh naruh di warung tuh bisa 2 warung gitu. Jadi ya kurang lebih berapa gitu, berapa sih? 5 kali, berarti 20 warung lah kurang lebih. Konsinyasi gitu ya. Ya jadi kayak gitu Pak. Jadi kayak, ya kayak gitulah. Konsinyasi ya. Ya Jadi kan konsinyasi. kita tiap produk kan Terus ya, jadi kayak itu kan kita rasa juga ada banyak ya Pak ya. Ada yang original, ada yang balado manis, itu balado manis dan ada juga yang pedas gitu. Jadi untuk apa namanya target marketing atau target pasar sendiri itu bisa dari anak-anak sampai kan yang orang dewasa gitu. Tapi Tapi kalau misalkan ada branding sumpringnya. Kalau yang ada keluar Pak, ada. ada. Oke. Jadi seperti itu Pak. Untuk kalau kalau kita tuh ngirim ke warung itu kebanyakan rasanya itu yang original karena kebanyakan kalau warung-warung itu kita kan ngirimnya dalam kemasan kecil apa ya yang 2000-an itu. Jadi mereka kebanyakan yang beli anak-anak gitu buat jajan-jajan ringan kayak gitu sih Pak. Terus kalau misalkan ke kantor-kantor itu kita juga ngirim yang pesanan. ya pesanan gitu ke apa kadang buat yang kiloan kayak gitu-gitu Pak. Jadi buat itu konsumsi di rumah sih mereka kayak buat apa namanya cemilan-cemilan lebaran gitulah Ada kayak di rencana rumah. bikin hampers juga, hampers kayak gitu buat lebaran, acara-acara khusus. Kalau hampers gitu belum kepikiran sih Pak karena mungkin ntar bakal kita ini lagi ya, karena kan ini kan mau Ramadan ya Pak ya. Mungkin bakal kita diskusikan kembali untuk itu. Oke itu tadi kasih apa? Kasih Tio Roci. Apa sudah Siti Nur terjawab Oci. pertanyaannya? Oke, udah Kak. Terima Oh, iya. kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin tambahan nanti di bisnis prosesnya di BPM-nya ditambahkan ya. Iya Pak. Nah, biar lebih jelas lagi nanti kan Nanti akan nanti pesan. diterjemahkan ke bisnis model Canvas gitu. Oh, jadi untuk bahannya itu boleh dimasukkan ke bisnis proses itu ya, Pak? Iya, seharusnya bisnis prosesnya lebih detail lagi kan tadi ada sistem distribusinya menggunakan konsinyasi juga kan titip ke warung. Iya, iya, iya. Kalau Oke, di oke, Pak. BPM yang teman-teman presentasikan hanya PO aja kan ya. Iya, iya. Oke, Pak. Terima kasih. Supaya lebih Ada bagus. lagi yang mau bertanya, Besti? Ada tuh yang raise hand. Yang mana, Boleh dong. guys? Boleh Aji. Sunaria. Oh, Bagus aja Pak sih. Ajis Ini Sunaria. ini di industri sama juga nih Pak Haji Snack HM. Silakan Pak Haji. Tadi siapa aja sih main? Oke, Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Haji Sunaria dari perwakilan Snack HM 8. Oke. Ini kan kalau dari snack kita kan ada beberapa target pasar ya. Iya, Ini kan di sini baru tadi dijelasinnya hanya di media online. Itu sudah betul. nyoba ke e-commerce apa belum? Oh, yang mau jauh-jauh. Enggak. Ini. Kalian dulu deh. Kalau untuk ke e-commerce kita belum coba, Kak. Jadi kita baru memasarkan itu via online aja, WhatsApp dan Instagram, Kak.
Terus belum ngirim ke Oh, luar juga. Jadi nanti untuk proses pengirimannya kita COD hanya wilayah Bogor aja. Enggak, belum pernah ngirim ke luar. Belum pernah berarti kirim belum keluar. buka toko ya? Iya, belum sempat Produksi rumah. sampai segitu, masih produksi rumahan. Hmm. Sama satu lagi Kak, itu bertanya tentang rasa ya, yang pedas itu. Ya, Kalau boleh tahu itu pedasnya itu pakai cabai asli atau bubuk cabai? Bubuk cabai. siapa yang mau jawab? Saya udah sadar ini. Kenapa sih aku mau? Iya, aku yang jawab ya, Kak. Untuk bubuk apa tadi? Untuk cabai itu kita pakai bubuk cabai, Kak, yang di pasaran. Hmm, gitu. Iya, karena kalau untuk Giling sendiri sih menggiling sendiri itu butuh biaya lagi. butuh biaya yang cukup juga, Kak, yang cukup besar juga. Kalau bikin cabai sendiri. Kalau untuk proses sendiri bubuk cabainya itu ya, Kak. Hmm. Jadi biayanya itu lumayan sih, gitu, Kak Ajis. Harus nanam bibit tanah. Udah, Kak Ajis, cukup. Ya, cukup. Terima Terima kasih kasih. untuk pertanyaannya. Saya Ada tambahan lagi? boleh? Saya tambahan Boleh. dulu ya, boleh ya? Siapa itu? Boleh ya? Iya, Pak, boleh, Pak. Iya, saya kan dulu di 2008 kalau nggak salah ya di bisnis yang ketiga sama repackage seperti ini juga. Nama Ya, brandnya, namanya brandnya Ngerekes tuh. Hanya beli ngerek. snack curah saya kejar di Sukabumi, ternyata distributornya di Sukabumi. Kalau di sini kan distributor besar seperti di Pasar Anyar, di Citerap juga banyak gitu kan. Tapi saya tunggu tuh si pengirim di bawah kontainer, Ya, ternyata produsennya pabriknya itu di Sukabumi. Jadi saya kejar, jadi dapat HPP lebih murah lagi. Dan strategi pemasarannya sama seperti teman-teman, dibawa ke ya. kantor juga tuh, Iya. dibawa ke kantor dan yang masarinnya itu OB-nya keliling tuh, keliling tiap bagian. Oh, Jadi lumayan penjualannya waktu itu UMR 1,2, bisnis saya itu 800.000, lumayan lah, sampai 100, sampai 1 kali lipat UMR gitu kan. Jadi iya. strategi seperti itu tuh. Semuanya. Buka reseller juga. Siapa yang mau jualin? Jadi disiapkan goodie bag, Hmm. disiapkan goodie bag, ada reseller, ada 5 atau enggak. Terus ke perusahaan-perusahaan lain juga. Jadi untuk strategi pricingnya membuka ruang untuk si reseller enggak? Kita Dari membuka ruang sih, Pak, untuk reseller. jadi pricingnya sudah berbeda ya antara Ya, penjualan langsung sama untuk reseller. betul. Jadi Pricingnya ada berbeda. minimum Oke. pembelian juga. Mudah-mudahan kedepannya bisa curah juga ya. Iya, itu ide yang bagus untuk bisnis kami, Pak. Soalnya saya juga dulu Produsen brandnya Lumpia kalau nggak salah. Oh Belinya iya, di Pak. sama sih seperti ini. Belinya di Ade sama Ade itu. Belinya di Gunung Putri terus di package lumayan juga tuh penjualannya pakai pon-pon seperti itu. Tapi diperbolehkan kalau misalnya ada yang beli ininya aja. Bisa di package gitu, diberi branding lagi boleh. Harus izin dulu nggak, Pak? Kalau misalkan mau di packaging ulang. Biasanya saya kemarin izin ke produsennya Oh, boleh-boleh aja. tetap Yang penting harus. kan dia harga dari Iya, dia iya, iya. sama gitu. Biasanya kalau untuk Oh, di package harganya beda lagi. Belinya 5 kilo, iya, iya, sampai iya. 5 sampai 10 deh setiap pembelian. Oke, Pak. Oke, Siap. supaya nanti segmentasinya lebih luas lagi dan cash flow-nya lebih banyak lagi gitu kan. Amin. Siap, Bapak. Terima kasih. Ada lagi tuh yang ingin bertanya tuh siapa tuh Mas? Yang raise hand. Siapa tadi? Mana? Kak Angga ya? Angga jadi Ya, nanya Kak? Jadi. Oh, jadi. Boleh, Kak Angga? Tadi kan Pertanyaannya apa? udah dijelasin ya kalau sistemnya tuh sistem PO gitu kan. Iya, Terus betul. produksinya juga setiap hari weekend atau libur gitu kan. Nah, Betul. pertanyaan, apakah kalian ada rencana itu untuk memperbesar bisnis Sumpring ini gitu biar sistemnya bukan sistem PO lagi, melainkan sistem stok gitu. Siapa yang mau jawab? Ica mau jawab? Insya Allah. Oh, Anda mau jawab. Boleh, enggak? Angga insya Allah ke depannya jika bisnis ini apa namanya meningkat, terus ya peminatnya, pembelinya banyak, kita bakalan meluangkan, membesarkan bisnis ini ke depannya. Mungkin apa ya, tambahan dari aku, kan kita masih bekerja ya, Kak. Dan libur di hari weekend saja. Kalau memang bisnis ini maju, bisa rekrut karyawan untuk apa ya namanya?
memproduksinya. Iya, untuk memproduksi Sumpring ini. Jadi tidak terpaku sama kita-kita aja nih yang produksinya gitu, Kak. Mungkin ke Kenapa nggak depannya ya, sekarang? Kak. Kenapa nggak sekarang kalau rekrut karyawan? Kalau memang penjualan sudah bagus. Kenapa Karena harus kan nanti? kita peluangnya masih merintis. Kenapa nggak sekarang? Karena apa namanya? Kita masih bertahap ya, Pak. Apa Bisa langsung gede, Kak. Karena modalnya juga kamu nggak lumayan. kelihatan Agak kelihatan. mukanya kalau mau jelasin. Ya Pak, karena kan CEO-nya. kita masih merintis dari awal dari nol, terus kita juga apa sih seefektif mungkin nggak ngeluarin dana besar. Jadi kita masih modal kecil-kecilan PT-PT gitu Pak buat modal. Iya benar. Nanti Buat modalnya modal. besar ya. 10 juta per orang. Kalau Oh, memang kita yakin. Siap-siap. apalagi aku tuh apa sih termotivasi Sumpring itu dari makaroni ngehe kan itu terkenal banget ya Pak. Jadi kayak bisa nih Ah, kayaknya Sumpring dibikin kayak gitu bisa nggak ya gitu. Aku berinovasinya dari situ dari makaroni ngehe kan dia buka-buka store-nya banyak ya. Iya, iya, iya. Nah dari situ semoga aja bisa insya Allah. Nah, ini mandiri dari lagi ya. CEO kita langsung. Makaroni ngehe itu sistemnya franchise atau waralaba atau dia mandiri sih? Enggak ya kayaknya. Enggak buka franchise dia mah ya. Buka store sendiri. Mandiri Pak, tapi ya store-nya udah Store-nya udah di mana-mana, mana-mana. cabangnya banyak Pak. Di stasiun Bogor juga ada. Tapi bukan sistem franchise kan? Iya, bukan. Bukan. Kan ya. Teman-teman juga bisa tuh kayak gitu. Tapi kalau nggak Insya Allah punya Kak. modal, tapi pengen Iya. buka toko di mana-mana, sistem distribusinya atau place-nya bisa menggunakan sistem waralaba atau franchise gitu. Waralaba atau franchise. Eh, Oke. kalau makaroni ngehe mungkin kapitalnya gede, jadi dia bisa buka store mandiri gitu kan, semua Iya. di bawah dianya, bukan sistem franchise. Biasanya kalau sistem franchise kita punya kapitalnya terbatas, tapi kita punya brand, punya produk, tapi modalnya kurang, buka aja sistem franchise kan enak ya, dapat Franchise. royalti juga, barang-barangnya dari kita juga. Oke, ada Oke. lagi? Siap. Kayaknya udah lebih dari 5 deh, Pak. Waktunya 10 menit lagi deh, Boleh? Pak mau nanya dong satu. silahkan. Iya lah, satu nggak boleh Satu lah jangan banyak-banyak Kak. Ya, Pak, guys. Jadi saya mau nanya Pak, Boleh. Siapa? ini Atas nama siapa? kelompok apa? Kariko ya? Iya, Iya, saya mau Kariko. nanya Yang kan, semangat dong. semangat, Iya, semangat suaranya amat. lemes banget, Kakak. Ih, yang semangat dong. Jadi saya mau nanya, tadi kan Ya, katanya masih sistem PO ya. iya. Nah, terus kira-kira bisnis ini tuh sudah dijual di via e-commerce atau belum ya? Itu udah ditanya tadi. Pertanyaan yang sebelumnya mohon maaf, tapi nggak apa-apa. Aku jawab ulang ya, Kak. Mungkin. Nggak dengar Pak, yang tadi mau calling nanya mah. Maaf maaf. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita tuh sistemnya masih PO di hari weekend saja produksinya karena kita masih pada bekerja dan belum membuat e-commerce, belum ada di Shopee atau di Gojek itu belum ada Kak. Jadi masih Instagram dan WhatsApp saja gitu. Dan dari mulut ke mulut, dari misalkan dari teman ke teman aja gitu, ke teman kantor, ke teman di rumah atau ke warung-warung gitu Kak, titipin. Gitu Kak. Kak Oh Riko. begitu ya. Iya Kak Riko Baik-baik begitu. kalau begitu. Udah jelas Kak Riko. Jelas Oke, banget. makasih ya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak kayaknya Mau udah deh dong, Pak. nanya dong, satu Boleh dong. Kak Arif, apa Belum. Kak Arif? Masih Oh banyak yang mau belum. bertanya, kasih ya. Kak Arif, mau apa Kak Arif? Mari Pak Bos. Ini dari matangnya dari produksinya ke expirednya dia berapa bulan ya Tadi udah produknya? dijelasin, Ica jelasin dulu Cak. Bisa jelasin. Tiga bulan. Halalnya Terus belum ada ya. harus Halalnya harus belum ada. bener-bener di vakum kayak gitu apa enggak kemasannya ya? Ya, sih. Jadi untuk berapa lama ya itu produk ini? Jadi aku tuh pernah coba kan ya ini kita naruh selama sekitar 3 bulan. Nah di situ tuh masih enak dan masih layak dimakan. Tapi lebih baik dikonsumsi sebelum 3 bulan.
Karena kualitasnya pasti kan kriuknya itu menurun ya itu. Jadi kualitas juga menurun. Sebaiknya sih dikonsumsi sebelum 3 bulan. Gitu Mas Arif. Oh, udah pernah diuji coba ya? Udah 3 pernah. bulan lah ya, gitu ya. Iya, Sudah Oh, terdaftar PIRT-nya belum? Sama belum. halalnya? Belum. Kalau halal waktu itu pernah mau dicoba ya Kak, cuma Tapi gagal. iya belum. Baru NIB NIB-nya? aja. Udah Baru ada NIB. NIB. Nanti diproses ya PIRT sama halalnya. Soalnya tahun 2024 wajib tuh. Iya. Nanti ditarik, nggak boleh beroperasi. Nggak tahu undang-undangnya nanti terakhir saya belum lihat sih kalau FNB belum ada. Bahkan tahun 2006 ke obat harus semua diwajibkan. Tahun 2024 tuh hanya FNB saja diwajibkan. Nggak tahu nanti ditarik edar atau nggak boleh didistribusikan atau apa nanti punishment-nya dari pemerintah. Kalau tidak ada logo halalnya. Makanya sekarang industri penyelia halal itu banyak banget tuh jasa-jasa bikin sertifikasi halal, bikin NIB, PIRT dan lain sebagainya. Salah satunya mentor kita kemarin kan ya dari Bu siapa? Bu Kusuma ya. Cuma ya. Nah, bisnisnya juga itu juga. Cuma kalau buat di LST memang beliau membantu saja sih sharing-sharing. Sekalian memperluas network juga. Nanti konsultasi aja ke Bu Kusuma. Oke, Mudah-mudahan baik. ada yang masih kuota yang gratis tuh halal. Nggak apa-apa. Oke, Mereka baik Pak. beliau Terima mentor kasih Pak. kita juga ini. Iya. Ada lagi Baik yang Pak. lain? Mak, 2 pertanyaan lagi deh. aku boleh Satunya nanya gak? kan, Mak? Budis, Budis. Skip Kan apa Inis, kan aja? Inis. Skip kan ini? Aku boleh nanya gak? Skip. Halo. Halo, Siapa selamat lagi? malam teman-teman. Halo. Halo. Ini ada 2 suara. Oke. Oh, boleh deh yang lain dulu nggak apa-apa. Boleh Bu Iin. Boleh Bu Iin. Oh, siapa? Oh, Anissa, iya. Anissa Oke, Arta oke. dulu. Kedengeran gak suaranya? Bu Iin. Bu Iin. Dengeran, Bu Iin, silakan. Oh, Pak Ya, Arif boleh nilainya nanya ya. tadi bertanyanya 110 Ya, tuh 2 kali nanya. Wih, keren. aku mau nanya ya. Bu Ada Iin, suaranya Boleh. nggak? Iya, Bu, ada Bu, jelas silakan Bu. Bu. Oke. Oke, saya Bu In dari kelompok Sanesa. Saya mau tanya. Tadi kan kalian bilang kan untuk sementara pangsa pasarnya hanya sekitar Bogor. Ini andai saja ya. Kan tidak Ya, menutup kemungkinan kalian juga pasti mengembangkan pangsa pasar kalian kan. betul. Tidak di Bogor doang gitu. Pasti nanti ke depannya bakalan ada ke luar kota lah, bahkan ke luar Ya, pulau. Mengingat kualitas kalian yang dijaminkan itu kan masa kadaluarsanya kan 3 bulan. Ya kan? Bisa dong untuk ke depannya ada planning ke arah sana. Maksud saya seandainya nih ya, seandainya ada permintaan dari luar kota atau luar pulau, em, apa ada pesan dalam partai besar, jaminan apa yang kalian akan berikan pada mereka? Karena mengingat mengirim keluar kota kan pasti di tengah perjalanannya pasti ada aja yang terjadi. Entah nyampe ke konsumennya nanti si barang itu rusak. Rusaknya dalam artian mungkin sampai sana si sumpringnya hancur gitu ya. Karena kan kita tidak tahu ya pas di perjalanan itu. betul. Nah, maksud saya kira-kira planning kalian tuh jaminan kalian ke depannya itu untuk mengatasi hal itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Sama-sama Bu Iin. Tadi jaminannya Iya. kalau barang itu rusak di jalan ya, jaminan dari Sumpring itu apa? Mm-mm. Mungkin yang pertama itu dari segi Gitu. packaging, kita akan itu namanya apa sih? Bubble wrap-nya itu yang pasti tebel banget pelindung makanannya. Sama kalau misalkan kerusakannya di jalan itu minta diretur karena kita tetap mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan. Gitu kali Bu In. Jadi barang yang rusak itu akan diganti sama yang barang baru. Sama dari segi packagingnya itu kita bakal benar-benar apa namanya diperhatikan sekali ya dari segi packagingnya. Apalagi kan untuk keluar pulau nanti itu si barang kebanting-banting lah atau apa gitu dilempar-lempar Mm-mm. sama kurirnya. Jadi kita Iya, yang betul. pertama sih packagingnya itu ya Bu harus Mm-mm. benar-benar diperhatikan. Sama mungkin barang yang rusak itu bisa diretut ulang sama kita diganti yang baru. Demi kepuasan pelanggan. Demi kepuasan Oke. pelanggan tentunya Bu In. Oke, begitu. Oke, Iya. terima Tadi kasih. Bunda Iya. Iin, punten. Ya, Tadi pertanyaannya pangsa pasar atau segmentasi? Segmentasi mungkin ya. Segmentasi demografi meluas gitu ya.
Oh iya, lebih ke demokrasinya ya, Pak. Ya, Demografi lah ya. memperluas demokrasi Kalau pasar. pangsa pasar kalau nggak salah istilahnya market share kalau nggak Oh, salah. lebih ke marketnya. Iya, ya, Market demografis pasar. segmentasi ya, segmentasi dari segi demografinya. Betul. Oke. Oke. Terima Ada kasih. ada lagi? Ada masukan katanya di chat. Packingnya Siapa? pakai kayu aja, Min. Packingnya Yang pakai mana? kayu aja, kayu Bentar, jati. baru Gitu. baca, baru baca ini. Admin. Packingnya pakai kayu Kak aja, Min. Dimas. Kak Dimas, Kak Dimas. Boleh, Kak Dim. Nanti Untuk kamu yang ininya. nyumbang kayunya ya. Nanti kamu yang packingin ya, Kak Dim. Kita butuh karyawan. Enggak, kita Yang butuh sukarela dan donatur. Oke, ada satu pertanyaan lagi mungkin ya, Pak? Atau Ya, satu kita... terakhir Oh, satu lagi. terakhir tadi. Siapa lagi? Boleh saya mau bertanya, Kak? Ninis. Boleh lah. Apa, Nis? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Artameza dari kelompok Pudis. Saya mau bertanya, Kak. Tadi kan ada Bu Iin tuh tanya cara kalian meminimalisir untuk kerusakan di fisiknya kan, berarti ya, Kak ya. Nah, kalau saya mau tanya, bagaimana cara kalian meminimalisir dari ketahanan rasa yang Sumpring buat ini? Mengingat kan karena saya pernah coba Sumpring ini tanpa bahan pengawet, kalau nanti dikirim keluar kota takutnya kan ada melempem atau mohon maaf agak rusak atau gimana, itu cara kalian untuk meminimalisir hal-hal seperti itu gimana ya dari segi rasanya? Boleh? Siapa? Kak Jul? Cica? Lu pada tunjuk-tunjukkan dah. Ganti aja. Tadi Mungkin ya udah bahan-bahan yang dari sininya benar-benar fresh. Kayak bumbunya, bahan bakunya. ya lu ngomong sama si Ya, Yofi mungkin kan, aku guys. jawab ya untuk Kak Anissa. Kita berarti produksi awal di sininya semua bahan baku, semua bumbu-bumbu digunakan bumbunya yang fresh, yang masih layak dipakai. Maksudnya yang expirednya itu nggak apa sih, nggak yang bentar lagi. Terus Apa namanya? Ini kan kita kan sebelumnya mungkin yang Kak Ninis cobain pertama kali itu kan kita pakai packaging yang ini ya, Kak. yang pouch bening biasa. Ini masih ada udara-udaranya nih. Nah, sekarang kita udah pakai packaging baru, Kak. Ini yang bener-bener bener rapat banget. rapat, bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Yang ngejiplok banget, yang ngejiplok banget. Ngejiplok ini. Oh, ya pokoknya packaging yang ini bener-bener ke ini banget, Kak. Ah, iya vakum itu. Ya itu. Ya, makasih loh. Itu yang apa sih, kualitasnya lebih bagus, terus lebih tebal si ininya, si kemasannya. Jadi untuk rasanya juga nggak berubah, Kak. Kalau di packaging yang ini, kecuali yang awal-awal kita pasarkan di kampus kan kita masih packaging yang dulu ya, yang biasa pakai mika kayak gini. Bukan printing. Kalau yang full print ada aluminium foilnya juga kan ya di dalam ya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Jadi Pak. Aman. agar tidak alot, ada ziplocknya Ya, juga lebih kuat betul. biasanya. Betul, kita Ya. memikirkan itu juga, Pak. Jadi pakai kemasan yang baru dijamin aman kan ini Ini di untuk RNI rasanya. kemarin ya, diperbaiki Iya, ini. jadi bermanfaat sekali Bapak materi-materi dari Bapak untuk bisnis kita. Terima kasih. Dari segi pricingnya nambah nggak KPP-nya? Iya, Nambah dong ya. Iya, Bapak nambah. Nambah. Bikinnya sekaligus 2000 pieces, jadi sama harganya. Kalau Iya, bikinnya hanya soalnya 100 ya cost-nya HPP-nya tambah mahal. iya benar. Ya, lihat ininya bagus apa Oh iya, Kebetulan saya sama kita. produksi kayak gitu juga Oh iya, Pak. packagingnya. Kita awalnya sih Jadi nyoba. kalau bisa produksinya lebih pasti kalau nyoba 100 kan ya. Iya, jadi 100 kita juga masih nyoba hasilnya bagus gak nih. Jadi kita pesennya baru dikit doang, Pak, nggak langsung banyak gitu. Takutnya hasilnya nggak sesuai sama yang kita mau, tapi ternyata ini di luar ekspektasi sih, Pak. Iya. namanya karena Bagus dikit, juga. jadi Nanti harganya kalau lebih sudah PIRT-nya turun, halnya turun, baru deh diperbanyak produksinya. Kalau memang sudah yakin pemasarannya Iya, sudah bagus. Itu ya bertahap. baik, Pak. Baik, Pak, Oke, bertahap ya. teman-teman, silakan Oke. di closing. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih untuk partisipasinya dalam bertanya, dalam memberi masukan juga kepada Bapak Sopian dan teman-teman semua.
Mungkin saya dan tim Sumpring lainnya akhiri presentasi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terakhir kita bakal Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nanti ketika di kampus 2 pekan kemudian dibawa ya giveaway-nya ya buat yang bertanya. Ya, Bapak berapa? Nanti sekalian difoto Oh, kan nggak ada oke. foto bareng-bareng di depan. Oh, teman-teman boleh dong direkam nih, kan ini kita ada tagline-nya. Kalau aku bilang Sumpring Kriuk, kalian jawab kriuknya bikin lagi sambil jempolnya gini ya. Bisa Di closing pada dulu dong, di end screen dulu, di apa? PPT-nya dikeluarin dulu. Oke, Pak, bentar ya. Bentar. Nah, kelihatan semuanya. Yuk. Guys, saya rekam pakai HP dong. Oh, udah. Kalian pada nyalain dong itunya, audionya, guys. biar seru. Boleh sebentar aja kok, nggak nyampe 1 menit. Sudah. Yeay! Aku yang bilang ya, guys. Iya. Itu Bu Iin Lucu belum dinyalain. banget. Itu Mas Irham, Kakak, aku mau beli belum Kak. dinyalain Mas Irham. Itu siapa? Kak Siti, Pak Samsu, Mbak Nur. Kriuknya bikin lagi. Belum nih. Oh, belum ya. Oke ya, kita mulai aja ya. Onin. Nah ya, cakep dah. Udah belum? Oke, 1. Iwan ketemu guys. 1, 2, 3. Sumpring kriuk. Kriuknya Kriuknya Bikin lagi. Kitanya kriuknya bikin lagi. lagi. Kriuknya bikin lagi. Coba ulangi. 1, 2, 3. Kriuknya bikin lagi. Kriuknya bikin lagi. Kriuknya. Kenapa pada pakai logat drama guys semua ini? Itu yang tengah bisa dimakan nggak? Udah ya. Waktunya. Teman-teman semua makasih. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Affiliate Marketing atau Mas Irofli dan tim bisnis Sumpring yang sudah sharing-sharing kepada kita semuanya. Alhamdulillah ujian MPU-nya sudah selesai ya. Silakan dipersiapkan untuk 2 minggu kemudian. Kemungkinan offline ya untuk 2 minggu kemudian.